Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat, bahagia dan panjang umur ya teman-teman. Di video kali ini saya akan mencoba ngebahas alat yang ada di depan saya ini ya teman-teman, yaitu MIDI controller M-Fave ya teman-teman. Ya namun sebelum kita lanjut pembahasannya ya, buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa dinyalakan notif dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman. Iya, jadi MIDI controller adalah alat yang digunakan untuk mengirim instruksi musik ke komputer ya teman-teman, atau perangkat lainnya. MIDI controller memungkinkan lo buat mengontrol instrumen virtual, efek, dan sequencer. MIDI controller biasanya memiliki touch piano atau synthesizer ya, dan tombol knob slider atau pad ya teman-teman. Alat ini bisa terhubung ke komputer atau perangkat lainnya melalui kabel MIDI atau USB ya teman-teman. Jadi kemarin ada beberapa teman saya yang bertanya pada saya, bagaimana kok lo di rumah kan cuma punya gitar ya teman, kok bisa lo bikin lagu, ada drumnya ya, ada segala macem ya. Yaitu karena bantuan dari MIDI controller ya teman-teman, virtual instrument ya teman-teman, yang ada di DAW-nya ya teman-teman. Dan alat ini hanya bisa dikontrol melalui DAW ya teman-teman. Hanya bisa dikontrol melalui DAW ya. Yang sudah support kalau buat pengguna handphone ya, kayak saya di rumah nih, biasanya N-Track Studio, BandLab ya, itu udah support ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman dicoba ya. Emang beberapa DAW sudah ada ya teman-teman, MIDI-nya ya secara virtual ya. Namun langkah baiknya menggunakan yang berbentuk real seperti ini ya teman-teman. Karena di handphone memang kekurangannya layarnya kurang lebar ya teman-teman. Ya, jadi pada dasarnya alat ini buat handle alat-alat yang nggak ada ya. Ya semisalnya kalian mau recording di rumah ya, cuman ada gitar aja ya. Sedangkan dalam sebuah lagu itu pasti ada bass, gitar dan lain-lain ya. Dan itu dapat dengan mudah kita bantu dengan menggunakan MIDI ya teman-teman. Ya bahkan kalau kalian jago ya teman-teman, dengan alat ini aja udah bisa bikin musik ya teman-teman. Karena ini udah bisa handle semua ya alat musik ya teman-teman. Kecuali vokal ya, kita terpisah ya vokalnya. Ya M-Fave ini tergolong murah ya di pasaran ya teman-teman, untuk sekelas MIDI controller ya teman-teman. Waktu itu saya di online store ya teman-teman, itu sekisaran 600 ribuan ya teman-teman. Ya bisa kalian lihat di bagian depan ya teman-teman. Di sini ada 8 pad ya teman-teman. Pad ini digunakan untuk MIDI drum ya teman-teman. Ini tune-nya ada 25 ya, 25 key ya. 25 key di sini ya. Dan ini ada tombol-tombol untuk recording ya teman-teman, pengaturan ya. Dan ini dikendalikannya hanya melalui DAW ya teman-teman. Dan di sebelah kirinya ini ada tombol OC ya. Saya juga kurang tahu ini OC apa nih. OC min dan OC plus ya. Tapi yang saya tahu ini dia untuk mentinggi rendahkan nada ya teman-teman. Dan dia sudah touchscreen ya, model touchscreen sini ya teman-teman. Nanti kalau udah nyala udah tinggal dicolek gini aja dia gerak ya teman-teman. Ya ini bagian atasnya ya teman-teman. Di sini ada lubang stand ya untuk pedal ya, sustain ya. Dan ini ada lubang USB ya teman-teman, USB 3.0 ya. Dan ada switch power ya teman-teman. Dan pada bagian sini ada merek ya, M-Fave ya.
SMK 25 ya. 25 itu adalah 25 key ya teman-teman. Dan SMK ini saya kurang tahu ya teman-teman. Tapi kayaknya yang jelas bukan sekolah menengah kejuruan ya teman. Oke, kita lihat ini pada bagian bawahnya ya teman-teman, atau belakangnya ya teman-teman. Hanya seperti ini ya teman-teman. Tidak ada apa-apa lagi ya teman-teman. Ya, sekarang kita coba nyalakan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini juga bisa menggunakan Bluetooth ya teman-teman. Namun saya nggak pernah nyoba ya teman-teman. Nggak pernah nyoba. Ya, untuk pengoneksiannya ke handphone cukup mudah sekali ya teman-teman. Kabel USB-nya kita tinggal teman-teman tambahkan alat ya, OTG ya teman-teman. Menggunakan OTG ya untuk yang menggunakan handphone ya teman-teman. Kalau buat kalian yang pakai PC atau laptop ini USB dari si MIDI-nya langsung tinggal dicolok aja teman-teman. Namun buat teman-teman yang menggunakan handphone tinggal dipasangkan OTG ya teman-teman. Seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Dan saya menggunakan DAW BandLab ya teman-teman. Kita coba koneksikan ya teman-teman. Oke. Dan akan ada tulisan ya teman-teman bahwa sudah terkoneksi ya teman-teman. Langsung saja ke virtual instrumen ya teman-teman. Tinggal kalian di sini, dan setelah seperti ini tinggal kalian mau pilih instrumen apa ya yang mau kalian memainkan ya. Kita akan coba keyboard ya teman-teman. Keyboard ya. Oke, saya menggunakan speaker handphone aja ini ya teman-teman. Kita coba akordio ya, contoh ya akordio ya. Dan sudah bisa dimainkan ya teman-teman, seperti ini ya. Dulu volumenya saya gedein dulu. Dan ini seperti ini ya teman-teman, yang tadi saya bilang yang seperti touchscreen ya. Ya, umpama saya tekan key ini ya, seperti ini ya teman-teman. Asik ya teman-teman ya. Coba drum ya teman-teman, kita coba drum ya. Kita coba padnya ya teman-teman. Drum, mana nih drum? Drum kits. Coba kita beled ya, kita coba ya. Jadi dia bukan tombol ya teman-teman. Jadi padnya ini enggak ini ya, beku aja gitu ya, seperti touchscreen ya. Jadi nekennya sepertinya ada sebagian yang kurang sensitif ya. Harus benar-benar ini ya. Tapi di sini juga bisa nih. Tuh. Oke, segitu ya teman-teman ya, contohnya tinggal kalian oprek kayak di rumah ya teman-teman ya. Saya juga belum begitu lihai ya, mohon maaf ya, saya juga belum lama beli ya, masih dalam percobaan ya teman-teman.
Tapi yang jelas dengan AD ini mempermudahkan saya buat track ya, home recording di rumah ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau penyampaian ya teman-teman. Saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman, masih pemula. Jadi harap dimaklumin ya teman-teman. Mari kita sama-sama belajar, berkreativitas sama-sama ya teman-teman. Kita saling sharing ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan kita saling berbagi info, sering sharing, kita jadi dapat banyak pengetahuan ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye.